Malam itu, udara di pinggir jalan kecil terasa dingin dan sepi. Lampu jalan yang redup hanya menerangi beberapa meter aspal yang retak. Di sudut jalan yang jarang dilewati kendaraan, berdiri sebuah warteg sederhana bernama Warteg Berkah. Meskipun lokasinya terpencil, warteg ini selalu ramai pelanggan. Suara tawa dan obrolan sesekali terdengar dari dalam warung, menciptakan kontras yang aneh dengan kesunyian sekitarnya. Di balik semak-semak dekat warteg, Raka, seorang mahasiswa semester akhir jurusan jurnalistik, sedang mengamati aktivitas warteg tersebut. Ia duduk di atas motornya, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Raka adalah pria berusia 22 tahun, cerdas, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sedang mencari topik viral untuk tugas akhirnya tentang fenomena unik di masyarakat. Kenapa warteg ini selalu ramai? Padahal lokasinya jauh dari pusat keramaian, gumam Raka sambil memandang ke arah warteg. Ia membuka ponselnya dan melihat beberapa postingan di media sosial tentang warteg ini. Banyak yang mengatakan bahwa nasi kuning di warteg ini adalah yang terenak sepanjang hidup mereka. Namun, ada juga komentar-komentar aneh seperti, "Jangan datang ke sini kalau kamu tidak siap dengan konsekuensinya." Raka tertawa kecil. Konsekuensi apa? Mungkin cuma trik marketing, pikirnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Kenapa warteg ini begitu populer meskipun tidak ada promosi besar-besaran? Apakah ini benar-benar hanya soal rasa makanan? Setelah ragu sejenak, Raka memutuskan untuk masuk ke warteg. Ia melepas helmnya dan melangkah menuju pintu kayu yang agak reyot. Saat ia membuka pintu, suara bel kecil berbunyi mengumumkan kedatangannya. Bau harum rempah-rempah langsung menyambutnya, membuat perutnya bergemuruh. Di dalam warteg, suasana tampak hangat. Beberapa pelanggan duduk di kursi plastik, menikmati makanan mereka dengan lahap. Ada pekerja kasar, pengendara ojek online, bahkan beberapa orang yang tampak seperti pegawai kantoran. Semua tampak puas dengan makanan yang mereka santap. Di balik meja kasir, seorang wanita parubaya tersenyum ramah kepada Raka. Dia adalah Bu Surti, pemilik warteg. Tubuhnya kurus, rambutnya diikat rapi dan wajahnya tampak bersahabat. Namun, ada sesuatu yang aneh pada tatapannya dingin, seperti mata seekor ular. "Selamat malam, Mas. Mau pesan apa?" tanya Bu Surti dengan suara lembut namun sedikit datar. Raka tersenyum canggung. "Malam, Bu. Saya mau coba nasi kuningnya." Bu Surti mengangguk, lalu berbalik menuju dapur. Gerakannya cepat dan ringan, seolah-olah dia tidak memiliki beban sama sekali. Raka memperhatikan bahwa warteg ini hanya dijalankan oleh Bu Surti sendiri, tidak ada karyawan lain yang membantu. Tidak lama kemudian, Bu Surti keluar dari dapur dengan mangkuk nasi kuning yang masih mengepulkan asap. Aromanya begitu menggugah selera, membuat Raka nyaris lupa dengan kecurigaannya. Ia membayar makanan itu dan duduk di sudut warteg. Saat pertama kali mencicipi nasi kuning tersebut, Raka merasa ada sesuatu yang luar biasa. Rasanya enak, tetapi bukan sekadar enak, rasanya seperti makanan surgawi yang membuat tubuhnya rileks dan pikirannya tenang. Namun, beberapa saat kemudian, ia mulai merasakan pusing ringan. Matanya berkunang-kunang sejenak, tapi ia mengabaikannya karena mengira itu hanya efek dari rasa lapar. Raka selesai makan dan membayar tagihannya. Sebelum keluar, Bu Surti memberikan senyum aneh kepadanya. "Datang lagi ya, Mas. Kami selalu buka 24 jam, katanya dengan nada yang terdengar seperti undangan sekaligus peringatan. Raka mengangguk canggung lalu keluar dari warteg. Saat ia menyalakan motornya, ia merasakan firasat buruk. Ada sesuatu yang tidak beres dengan warteg itu. Tapi apa? Ini pasti bakal jadi topik yang bagus untuk tugas akhirku, pikir Raka sambil melaju pulang. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya masuk ke warteg tadi sudah menjadi awal dari petualangan mengerikan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi harinya, Raka masih memikirkan pengalaman malam tadi di warteg. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun sulit untuk menjelaskan apa itu. Nasi kuning yang ia makan memang luar biasa enak, tetapi pusing ringan yang ia rasakan setelahnya meninggalkan kesan aneh di benaknya. Mungkin cuma efek dari perut kosong, pikirnya sambil mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, firasat buruk itu tidak hilang begitu saja. Sebagai seorang jurnalis pemula, naluri investigatifnya mulai bekerja. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang warteg tersebut. Raka membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Warteg Berkah.
Hasil pencarian pertama tidak memberikan banyak petunjuk. Warteg ini tidak memiliki media sosial resmi atau ulasan di platform kuliner populer. Namun, ia menemukan beberapa postingan di forum-forum lokal yang membahas warteg ini. Banyak komentar positif tentang rasa makanannya, tetapi ada juga komentar-komentar aneh seperti, "Nasi kuningnya enak banget, tapi aku nggak bisa tidur semalaman setelah makan di sana. Jangan datang ke sini kalau kamu nggak siap dengan konsekuensinya." Ada yang tahu kenapa warteg ini buka 24 jam? Aneh banget kan? Komentar-komentar ini membuat Raka semakin penasaran. Ia juga menemukan bahwa lokasi warteg tersebut dulunya adalah tempat kecelakaan maut yang menewaskan belasan orang beberapa tahun lalu. Tanah itu kemudian ditinggalkan karena dianggap angker oleh warga sekitar. Namun beberapa tahun kemudian, Bu Surti tiba-tiba muncul dan membuka warteg tanpa masalah. Setelah seharian berpikir, Raka memutuskan untuk kembali ke warteg pada malam harinya. Kali ini ia membawa kamera kecil yang bisa merekam aktivitas secara diam-diam. Ia ingin melihat apakah ada hal-hal aneh yang terjadi di warteg tersebut. Saat ia tiba di warteg, suasana tampak sama seperti malam sebelumnya. Pelanggan datang dan pergi, dan Bu Surti tersenyum ramah di balik meja kasir. Raka memesan nasi goreng kali ini hanya untuk melihat apakah reaksinya sama seperti saat ia makan nasi kuning. Saat Raka sedang makan, ia mulai memperhatikan hal-hal yang tidak biasa. Ada seorang pria parubaya yang duduk di pojok ruangan. Ia memesan nasi kuning, tetapi ketika makanan disajikan, ia hanya duduk diam tanpa menyentuhnya. Matanya kosong, seperti orang yang sedang berada dalam trans. Dapur warteg tampak sangat gelap, meskipun lampu neon di ruangan utama cukup terang. Suara-suara aneh seperti bisikan samar-samar terdengar dari arah dapur. Meskipun warteg ramai pelanggan, Bu Surti tampak tidak pernah lelah. Gerakannya cepat dan ringan, seolah-olah dia tidak memiliki beban sama sekali. Raka mencoba berbicara dengan salah satu pelanggan, seorang pria parubaya yang tampak ramah. Ia bertanya, "Mas, sering makan di sini ya?" Pria itu mengangguk. "Iya, nasi kuningnya enak banget. Kamu harus coba." Raka melanjutkan, "Tapi kenapa warteg ini selalu ramai ya, padahal lokasinya agak terpencil?" Pria itu tersenyum, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam ekspresinya. "Kalau kamu sudah tahu alasannya, kamu nggak bakal mau datang lagi," katanya dengan nada ambigu sebelum berdiri dan pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba merekam aktivitas warteg menggunakan kamera kecilnya, tetapi hasil rekaman itu hanya menunjukkan gambar-gambar biasa, tidak ada yang aneh. Namun, saat ia melihat rekaman itu di rumah nanti, ia akan menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebelum pulang, Bu Surti mendekati Raka dan berkata dengan senyum aneh, "Masih kurang puas dengan makanan kami? Datang lagi ya Mas. Kami selalu buka 24 jam. Raka mengangguk canggung, lalu keluar dari warteg. Saat ia menyalakan motornya, ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan warteg itu, dan ia bertekad untuk membongkar rahasia di baliknya. Malam itu, Raka kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Ia langsung membuka laptopnya untuk melihat rekaman yang ia ambil diam-diam di warteg tadi malam. Saat ia memutar video tersebut, awalnya tidak ada yang aneh, hanya gambar-gambar biasa tentang pelanggan yang sedang makan dan Bu Surti yang sibuk di balik meja kasir. Namun, saat ia memperbesar layar untuk melihat dapur, sesuatu yang mengerikan terlihat. Di sudut dapur yang gelap, ada bayangan hitam besar yang bergerak-gerak seperti asap tebal. Bayangan itu tampak seperti siluman dengan mata merah menyala. Raka menghentikan rekaman dan memundurkannya beberapa kali untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. "Ini, apa?" gumam Raka dengan suara bergetar. Ia mulai merasa ngeri, tetapi rasa penasarannya semakin besar. Apakah bayangan itu nyata? Atau hanya efek cahaya yang membuat rekaman terlihat aneh? Raka memutuskan untuk mencari informasi tambahan tentang warteg tersebut. Ia membuka forum-forum lokal lagi dan menemukan cerita lama tentang seorang mantan koki yang pernah bekerja di warteg itu. Koki itu bernama Pak Darto, dan ia dikabarkan menghilang secara misterius beberapa tahun lalu setelah meninggalkan pekerjaannya di warteg tersebut. Ada satu postingan yang menarik perhatian Raka. Pak Darto bilang kalau pemilik warteg ini pakai pesugihan. Dia nggak mau ikut campur lagi karena takut. Tapi katanya ada ritual aneh di dapur setiap tengah malam.
Postingan itu membuat Raka semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa Pak Darto dan apakah pria itu masih bisa ditemui. Keesokan harinya, Raka kembali ke lokasi warteg, tetapi kali ini pada siang hari. Ia ingin melihat apakah ada sesuatu yang berbeda saat warteg tutup. Saat ia tiba, pintu warteg tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang aneh, bau rempah-rempah masih tercium sangat kuat, meskipun warteg jelas-jelas kosong. Raka berjalan mengitari warteg dan menemukan sebuah gudang kecil di belakang bangunan. Pintu gudang itu terbuka sedikit dan dari dalamnya terdengar suara-suara aneh seperti bisikan-bisikan samar-samar. Ia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara bisikan itu semakin keras, dan Raka merasa seperti ada yang memanggil namanya. "Raka, kemari." Bisik suara itu dengan nada datar namun menggema. Raka mundur perlahan, lalu berlari menjauh dari gudang. Jantungnya berdebar kencang, dan ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di tempat itu. Setelah menenangkan diri, Raka mencoba berbicara dengan tetangga sekitar untuk mendapatkan informasi tambahan. Ia menemui seorang nenek tua bernama Mbah Siti yang tinggal di dekat warteg. Mbah Siti tampak ragu-ragu saat Raka bertanya tentang warteg tersebut. "Jangan terlalu banyak bertanya soal warteg itu, nak," kata Mbah Siti dengan suara pelan. "Bu Surti itu orang baik, tapi ada hal-hal yang sebaiknya nggak kamu tahu." Raka mencoba mendesak. "Mbak, saya cuma ingin tahu kenapa warteg ini selalu ramai. Ada yang bilang kalau ada ritual aneh di sana." Mbak Siti menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau kamu sudah tahu alasannya, kamu nggak bakal bisa lepas dari mereka." "Cukup tahu itu saja, nak." Raka pulang dengan perasaan bingung dan takut. Ia mulai menyadari bahwa warteg ini bukan sekadar tempat makan biasa. Ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh Bu Surti, dan ia harus mencari tahu lebih banyak jika ingin selamat. Saat ia tidur malam itu, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pelanggan warteg yang berubah menjadi mayat dengan ekspresi ketakutan. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong dan berbisik, "Kamu tidak akan bisa lepas dari kami." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Rahasia warteg ini harus dibongkar, apapun risikonya. Pagi itu, Raka bangun dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk yang ia alami semalam masih membekas di benaknya. Wajah-wajah pelanggan warteg yang berubah menjadi mayat terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti menyelidiki warteg ini, meskipun ada firasat buruk yang terus menghantui. Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Darto, mantan koki warteg yang dikabarkan menghilang secara misterius. Ia membuka forum lokal lagi, dan menemukan informasi bahwa Pak Darto tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tanpa ragu, Raka langsung berangkat ke sana menggunakan motornya. Setelah berkendara selama 1 jam, Raka tiba di desa yang dimaksud. Desa itu tampak sepi, dengan rumah-rumah sederhana yang tersebar di antara sawah-sawah. Ia bertanya kepada warga setempat tentang Pak Darto, dan akhirnya diarahkan ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Saat Raka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh kurus membuka pintu. Itulah Pak Darto. Wajahnya tampak lelah, dan matanya penuh dengan ketakutan. "Siapa kamu?" tanya Pak Darto dengan suara serak. Raka memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa jurnalistik yang sedang menyelidiki warteg tempat Pak Darto pernah bekerja. Mendengar kata warteg, Pak Darto langsung berubah tegang. "Jangan bicara soal tempat itu," katanya dengan nada panik. "Aku sudah meninggalkan semua itu. Jangan tarik aku kembali." Raka mencoba meyakinkan Pak Darto bahwa ia hanya ingin mencari kebenaran. Setelah beberapa saat ragu, Pak Darto akhirnya mengizinkan Raka masuk. Di dalam rumah, Pak Darto duduk di kursi kayu dengan tangan gemetar. Ia mulai bercerita tentang pengalamannya bekerja di warteg tersebut. "Warteg itu bukan tempat biasa," katanya dengan suara pelan. "Bu Surti, dia melakukan ritual pesugihan untuk menjaga agar warteg tetap ramai. Dia bekerja sama dengan dukun tua bernama Mbah Ranto. Mereka melakukan ritual setiap bulan dan ada tumbal." "Tumbal?" tanya Raka dengan mata melebar. Pak Darto mengangguk. "Ya, tumbal. Setiap bulan ada 1 atau 2 pelanggan yang hilang tanpa jejak. Mereka adalah korban dari ritual itu. Aku tahu karena aku pernah melihatnya sendiri. Makanan yang disajikan mengandung sesuatu yang aneh.
Ada abu dari sesaji dan air dari mata air terkutuk. Aku takut, jadi aku kabur. Raka merasa ngeri mendengar cerita itu. Kenapa kamu tidak melaporkan ini ke polisi? Pak Darto tertawa getir. Siapa yang akan percaya? Lagi pula mereka yang mencoba melawan Bu Surti selalu menghilang. Aku hanya ingin hidup tenang sekarang. Sebelum Raka pergi, Pak Darto memberikan peringatan terakhir. Jika kamu masih ingin selamat, tinggalkan penyelidikan ini. Mereka tahu kalau kamu mencari tahu. Mereka selalu tahu. Raka mengangguk tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus membongkar rahasia warteg ini, apapun risikonya. Dalam perjalanan pulang, Raka merenungkan cerita Pak Darto. Semua yang ia dengar semakin memperkuat kecurigaannya. Namun, ia juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengamati gerak-geriknya. Saat ia melintasi hutan kecil di pinggir jalan, ia merasa seperti ada bayangan hitam yang mengikuti motor itu dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Raka langsung membuka laptopnya dan mulai mencatat semua informasi yang ia dapatkan. Ia memutuskan untuk kembali ke warteg malam itu, tetapi kali ini ia akan lebih berhati-hati. Saat Raka sedang menulis catatan, ia mendengar suara bisikan samar-samar dari arah dapur apartemennya. Suara itu terdengar seperti suara Bu Surti, berkata dengan nada datar, "Kamu tidak akan bisa lepas dari kami." Raka langsung berdiri dan memeriksa dapur, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di atas meja dapur, ia menemukan sehelai daun kering yang tidak ia kenali. Daun itu tampak seperti bahan sesaji yang digunakan dalam ritual. Raka tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Rahasia warteg ini harus dibongkar, tetapi ia juga sadar bahwa bahaya semakin dekat. Malam itu, Raka duduk di depan laptopnya dengan pikiran penuh pertanyaan. Informasi dari Pak Darto membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kelam di balik kesuksesan warteg berkah. Namun, ia membutuhkan bukti konkret untuk mendukung teorinya. Ia memutuskan untuk mencari pola hilangnya orang-orang yang pernah datang ke warteg tersebut. Raka membuka situs berita lokal dan mulai mencari artikel tentang orang hilang di sekitar lokasi warteg. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan pola yang mencurigakan. Selama 2 tahun terakhir, ada laporan tentang beberapa orang hilang tanpa jejak di daerah tersebut. Semua korban terakhir kali terlihat di sekitar warteg atau bahkan di dalam warteg itu sendiri. Beberapa korban adalah pelanggan tetap warteg, seperti pengendara ojek online dan pekerja kasar. Salah satu artikel menarik perhatian Raka. Seorang pengendara ojek online bernama Agus dilaporkan hilang setelah mengantarkan pesanan ke warteg tersebut. Keluarganya mengatakan bahwa Agus sering memesan nasi kuning dari warteg itu karena rasanya enak. Namun, pada malam ia hilang, ia mengirimkan pesan singkat kepada istrinya. "Ada sesuatu yang aneh di warteg ini, aku takut." Artikel itu membuat Raka merinding. Ia mulai mencatat nama-nama korban lain dan mencoba mencari tahu apakah mereka memiliki kesamaan semua korban memesan nasi kuning andalan warteg. Setelah seharian melakukan riset, Raka memutuskan untuk kembali ke warteg pada tengah malam. Kali ini, ia membawa kamera kecil yang bisa merekam aktivitas secara diam-diam. Ia juga membawa ponselnya untuk merekam suara jika diperlukan. Saat ia tiba di warteg, suasana tampak sama seperti biasanya ramai pelanggan, meskipun sudah larut malam. Bu Surti tersenyum ramah ketika melihat Raka masuk. "Masih kurang puas dengan makanan kami?" tanya Bu Surti dengan nada lembut. Raka tersenyum canggung. "Iya Bu, nasi kuningnya benar-benar enak. Mau pesan lagi?" Bu Surti mengangguk lalu berbalik menuju dapur. Gerakannya cepat dan ringan, seperti biasa. Raka memperhatikan bahwa pelanggan lain tampak sangat fokus pada makanan mereka, hampir seperti dalam trans. Saat Raka sedang makan, ia mulai memperhatikan hal-hal yang tidak biasa. Salah satu pelanggan yang duduk di pojok tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat Raka mencoba mencari tahu, kursi plastik tempat pelanggan itu duduk sudah kosong dan tidak ada yang memperhatikan kejadian itu. Suara bisikan samar-samar terdengar dari arah dapur. Kali ini, bisikan itu terdengar lebih jelas, seperti seseorang sedang berbicara dalam bahasa asing. Raka melihat bayangan hitam besar bergerak di sudut ruangan. Bayangan itu tampak seperti siluman dengan mata merah menyala. Raka mencoba merekam aktivitas warteg menggunakan kamera kecilnya. Ia berharap bisa menangkap sesuatu yang aneh. Namun, saat ia melihat rekaman itu di layar kecil kamera,
Ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Bu Surti keluar dari dapur dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Di tangannya, ia membawa mangkuk berisi cairan hitam pekat yang kemudian dituangkan ke dalam panci besar. Raka hampir ketahuan saat Bu Surti tiba-tiba menoleh ke arahnya. Ia buru-buru menyembunyikan kamera dan berpura-pura makan dengan tenang. Untungnya, Bu Surti tidak curiga dan kembali ke dapur. Sebelum pulang, Raka memutuskan untuk mengambil risiko terakhir. Ia mencoba merekam suara dari dapur menggunakan ponselnya. Saat ia mendekat, suara bisikan itu semakin keras. Tiba-tiba, ia mendengar suara tertawa kecil yang datang dari dalam dapur. "Kamu tidak akan bisa lepas dari kami," kata suara itu dengan nada datar. Raka langsung mundur dan keluar dari warteg dengan tergesa-gesa. Saat ia menyalakan motornya, ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur, tetapi ia juga sadar bahwa bahaya semakin dekat. Di rumah, saat ia memutar rekaman suara dari dapur, ia mendengar sesuatu yang mengerikan, suara jeritan pelanggan yang hilang, diselingi dengan tawa Bu Surti. Raka tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Rahasia warteg ini harus dibongkar, tetapi ia juga harus memastikan bahwa ia tidak menjadi korban berikutnya. Malam itu, Raka duduk di kamarnya dengan rekaman suara dan video dari warteg di depannya. Ia memutar ulang rekaman tersebut berkali-kali, mencoba mencerna apa yang ia lihat dan dengar. Suara jeritan pelanggan yang hilang, tawa Bu Surti, dan bisikan-bisikan aneh membuat bulu kuduknya merinding. Namun ada satu hal yang benar-benar membuatnya ngeri saat ia memperbesar rekaman video. Ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di belakang Bu Surti. Bayangan itu tampak seperti siluman dengan mata merah menyala, dan gerakannya tidak wajar, seperti asap yang berputar-putar. "Ini bukan sekadar pesugihan biasa," gumam Raka dengan suara bergetar. "Ada makhluk halus yang terlibat." Raka menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan penyelidikan ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan seseorang yang lebih paham tentang hal-hal mistis. Ia langsung teringat pada teman lamanya, Nisa, seorang paranormal amatir yang pernah membantu beberapa orang menyelesaikan masalah gaib. Ia mengirim pesan kepada Nisa. "Nisa, aku butuh bantuanmu. Ada kasus serius yang sedang aku selidiki. Ini soal warteg pinggir jalan yang pakai pesugihan. Bisa ketemu besok?" Beberapa saat kemudian, Nisa membalas. "Warteg? Pesugihan? Oke, aku tertarik. Ketemu di kafe langganan kita besok siang." Keesokan harinya, Raka bertemu dengan Nisa di sebuah kafe kecil. Nisa adalah wanita berusia 23 tahun dengan rambut pendek dan gaya berpakaian yang santai. Meskipun terlihat seperti mahasiswa biasa, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Setelah memesan minuman, Raka mulai menjelaskan semua yang ia alami dari kunjungan pertamanya ke warteg hingga rekaman mengerikan yang ia dapatkan. Ia juga menunjukkan rekaman video dan audio kepada Nisa. Nisa mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Ini bukan pesugihan biasa. Ritual ini melibatkan makhluk halus tingkat tinggi. Biasanya, ritual seperti ini membutuhkan tumbal untuk menjaga agar tempat itu tetap ramai." Raka mengangguk. "Itu yang Pak Darto bilang. Tapi bagaimana cara kita membuktikannya?" Nisa tersenyum tipis. "Kita harus ke warteg itu malam ini. Aku akan membawa beberapa alat untuk mendeteksi energi negatif. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Jika kita ketahuan, kita bisa jadi korban berikutnya." Malam harinya, Raka dan Nisa bertemu di dekat warteg. Nisa membawa beberapa alat paranormal, seperti kompas gaib, garam berenergi, dan rekaman mantra. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dekat warteg, mengamati aktivitas di dalam. "Warteg ini dipenuhi energi negatif," kata Nisa setelah menggunakan kompas gaibnya. "Lihat, jarumnya berputar liar. Ini tanda bahwa ada makhluk halus kuat di sana." Raka mengangguk, lalu berkata, "Aku sudah merekam beberapa aktivitas aneh di sana. Kita harus masuk ke dapur malam ini. Aku yakin rahasia utama ada di sana." Mereka memutuskan untuk masuk ke warteg secara diam-diam. Saat mereka mendekat, suasana di dalam tampak sama seperti biasanya, ramai pelanggan, meskipun sudah larut malam. Bu Surti tersenyum ramah ketika melihat Raka masuk, tetapi tatapannya langsung berubah dingin ketika ia melihat Nisa. "Siapa dia?" tanya Bu Surti dengan nada datar. "Ini temanku, Bu. Dia ingin coba nasi kuningnya," jawab Raka dengan canggung. Bu Surti mengangguk, lalu kembali ke dapur. Raka dan Nisa memesan makanan dan duduk di sudut ruangan. Nisa mulai merasakan sesuatu yang aneh. "Aku merasakan aura negatif yang sangat kuat," bisik Nisa.
Kita harus ke dapur sebelum tengah malam. Ritual biasanya dilakukan pada jam-jam itu. Saat tengah malam semakin dekat, Raka dan Nisa mencoba mendekati dapur. Namun, tiba-tiba lampu di ruangan utama padam. Pelanggan lain tampak tidak terganggu, tetapi Raka dan Nisa merasa ada sesuatu yang salah. Dari arah dapur, suara bisikan semakin keras, diselingi dengan tawa kecil yang mengerikan. Raka dan Nisa berusaha tetap tenang, tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Sebelum mereka berhasil masuk ke dapur, Bu Surti tiba-tiba muncul di depan mereka dengan wajah pucat dan mata merah menyala. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara datar. Raka dan Nisa langsung berlari keluar dari warteg dengan panik. Mereka berhasil kabur tepat waktu, tetapi Raka menjatuhkan ponselnya yang merekam seluruh kejadian tersebut. Di rumah, Raka menyadari bahwa ia kehilangan ponselnya. Ia tahu bahwa rekaman itu bisa menjadi bukti penting, tetapi ia juga sadar bahwa Bu Surti sudah mengetahui niat mereka. Setelah kabur dari warteg dengan panik, Raka dan Nisa tiba di apartemen Raka. Keduanya masih terengah-engah, mencoba menenangkan diri setelah kejadian mengerikan di dapur warteg. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Ponsel Raka tertinggal di warteg. "Aku harus kembali ke sana besok," kata Raka dengan nada cemas. Ponsel itu merekam semuanya. Jika Bu Surti melihat rekaman itu, dia akan tahu apa yang kita rencanakan. Nisa menggelengkan kepala. "Jangan bodoh. Kamu tidak bisa kembali ke sana sekarang. Dia sudah tahu tentang kita. Jika kamu kembali, kamu bisa jadi korban berikutnya." Raka menghela napas panjang. Ia tahu Nisa benar, tetapi ia juga sadar bahwa rekaman itu adalah satu-satunya bukti konkret yang bisa membongkar rahasia warteg tersebut. Malam itu, Raka mencoba tidur, tetapi mimpi buruk langsung datang menghampirinya. Dalam mimpinya, ia melihat warteg itu kosong, hanya diterangi oleh lampu redup. Suara bisikan samar-samar terdengar dari arah dapur, dan bayangan hitam besar mulai mendekatinya. "Kamu tidak akan bisa lepas dari kami," bisik suara itu dengan nada datar. Tiba-tiba, wajah-wajah pelanggan yang hilang muncul di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong dan berbisik, "Bergabunglah dengan kami." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa, itu adalah peringatan. Warteg itu sedang mengamati gerak-geriknya. Pagi harinya, Raka merasa tubuhnya lemas dan pikirannya tidak fokus. Nisa, yang datang untuk memeriksa kondisinya, langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Kamu terkena gangguan gaib," kata Nisa dengan nada serius. "Itu karena kamu terlalu dekat dengan energi negatif di warteg itu. Aku akan membacakan mantra untuk melindungi kamu, tapi kita harus berhati-hati. Energi negatif itu bisa membuatmu sakit atau bahkan lebih buruk." Nisa kemudian membacakan mantra perlindungan sederhana menggunakan garam berenergi yang ia bawa. Raka merasakan sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa ini bukan solusi permanen. Meskipun dalam kondisi lemah, Raka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Ia dan Nisa mulai mencari informasi tambahan tentang ritual pesugihan yang melibatkan makhluk halus. Mereka menemukan bahwa ritual seperti itu biasanya membutuhkan tumbal manusia setiap bulan untuk menjaga agar tempat itu tetap ramai. "Kalau kita bisa menemukan pola hilangnya korban, kita bisa membuktikan bahwa warteg ini terlibat," kata Raka. Nisa mengangguk. "Tapi kita harus hati-hati. Jika mereka tahu kita mencari tahu, mereka bisa bertindak lebih cepat." Sementara itu, di warteg, Bu Surti menemukan ponsel Raka yang tertinggal. Ia membuka rekaman video itu dan melihat aktivitas di dapur yang direkam diam-diam. Ekspresinya berubah dingin, dan matanya berkilat marah. "Mbah Ranto, kita punya masalah," kata Bu Surti dengan nada datar. Mbah Ranto, dukun tua yang selalu membantu Bu Surti dalam ritual, muncul dari balik bayangan. "Siapa mereka?" tanyanya. "Pelanggan yang terlalu banyak bertanya," jawab Bu Surti. "Mereka harus dihentikan sebelum semuanya terbongkar." Mbah Ranto tersenyum kecil. "Biarkan aku yang menangani mereka. Mereka tidak akan bisa lepas dari kita." Di apartemen Raka, suasana mulai berubah aneh. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara bisikan samar-samar terdengar dari arah dapur. Raka dan Nisa saling pandang, menyadari bahwa mereka sedang diawasi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Raka dengan suara bergetar. Nisa menggenggam tas alat paranormalnya erat-erat. "Kita harus memancing mereka keluar.
Jika kita bisa merekam aktivitas mereka secara langsung dan mempostingnya di media sosial, kita bisa membongkar rahasia ini sebelum terlambat. Namun, Raka tahu bahwa rencana itu sangat berisiko. Mereka tidak hanya melawan manusia, tetapi juga makhluk halus yang kuat. Rahasia Warteg ini harus dibongkar, tetapi harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah kejadian aneh di apartemen Raka, Nisa memutuskan untuk membawa Raka ke rumahnya yang lebih aman. Rumah Nisa memiliki perlindungan gaib sederhana garam berenergi tersebar di setiap sudut ruangan dan mantra pelindung ditempel di pintu serta jendela. Suasana di rumah itu tenang, tetapi Raka masih merasakan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Kita tidak bisa tinggal diam, kata Nisa dengan nada tegas. Mereka sudah tahu tentang kita. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka akan menyerang duluan. Raka mengangguk meskipun tubuhnya masih lemas akibat gangguan gaib. Ia mencoba fokus, tetapi bayangan hitam besar yang ia lihat di Warteg terus muncul dalam pikirannya. Apa rencanamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Nisa menjelaskan bahwa ritual pesugihan biasanya dilakukan pada malam purnama. Mereka harus mencari tahu kapan malam purnama berikutnya dan menyusun rencana untuk merekam aktivitas Warteg secara langsung. Namun, untuk melawan makhluk halus yang kuat, mereka membutuhkan benda-benda spiritual yang lebih kuat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Raka dan Nisa kembali mengunjungi Pak Darto. Kali ini, mereka memberitahunya bahwa mereka sedang dalam bahaya karena penyelidikan mereka. Pak Darto tampak cemas. Kalian sudah terlalu jauh. Ritual itu melibatkan makhluk halus kuat yang disebut Sang Pemakan Jiwa. Setiap bulan, Bu Surti dan Mbah Ranto mempersembahkan tumbal untuk menjaga agar Warteg tetap ramai. Jika kalian mencoba menghentikan mereka, mereka akan menggunakan kekuatan itu untuk melawan. Namun, Pak Darto memberikan petunjuk penting. Ada satu cara untuk melemahkan mereka, gunakan air dari mata air suci yang ada di hutan kecil di belakang Warteg. Air itu bisa memutus hubungan antara manusia dan makhluk halus. Tapi hati-hati, hutan itu juga dipenuhi energi negatif. Makhluk halus akan mencoba menghalangi kalian. Raka dan Nisa memutuskan untuk pergi ke hutan kecil di belakang Warteg untuk mengambil air suci. Namun, mereka tahu bahwa hutan itu bukan tempat biasa. Sebelum berangkat, Nisa membacakan mantra perlindungan yang lebih kuat dan memberikan Raka sebuah kalung dengan simbol pelindung. Ini akan melindungi kamu dari serangan gaib, katanya. Tapi ingat, jika kita terpisah, jangan pernah memandang langsung ke mata makhluk halus. Itu akan membuatmu terjebak dalam dimensi mereka. Saat mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah mencekam. Udara terasa dingin, dan suara-suara aneh seperti jeritan samar-samar terdengar dari kejauhan. Pohon-pohon di hutan tampak mati, dengan ranting-rantingnya yang bengkok seperti tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan mata air suci yang berkilauan di bawah sinar bulan. Airnya tampak jernih, tetapi ada aura mistis yang kuat di sekitarnya. Jangan sampai tumpah, kata Nisa sambil mengisi botol kecil dengan air suci. Namun saat ia hampir selesai, suara gemuruh keras terdengar dari balik pepohonan. Bayangan hitam besar muncul, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kemarahan. Kembalikan itu, teriak suara datar yang bergema di seluruh hutan. Bayangan itu mulai bergerak cepat menuju mereka. Nisa segera membacakan mantra perlindungan, menciptakan penghalang energi di sekitar mereka. Namun, penghalang itu mulai retak akibat tekanan dari bayangan hitam. Berlari, teriak Nisa. Raka dan Nisa langsung berlari keluar dari hutan dengan panik. Mereka berhasil kabur tepat waktu, tetapi Raka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka seperti bisikan samar-samar yang terus bergema di telinganya. Setelah kembali dari hutan, Raka dan Nisa mulai menganalisis pola hilangnya korban. Mereka menemukan bahwa semua korban memesan nasi kuning andalan Warteg dan menghilang tepat setelah malam purnama. Inilah alasan kenapa Warteg ini selalu ramai, kata Raka dengan nada marah. Pelanggan yang hilang adalah tumbal untuk ritual pesugihan. Nisa mengangguk. Dan jika kita tidak menghentikan mereka, mereka akan memilih tumbal baru setiap bulan. Sementara itu, rekaman video yang tertinggal di Warteg menjadi viral di media sosial. Banyak orang terkejut dan takut, tetapi ada juga yang skeptis. Beberapa orang bahkan datang ke Warteg untuk mencari tahu kebenarannya. Bu Surti marah besar karena rahasia Wartegnya terbongkar. Ia memutuskan untuk mempercepat ritual pesugihan dan memilih Raka sebagai tumbal berikutnya.
Kita harus bertindak cepat, kata Nisa. Jika kita tidak menghentikan ritual itu, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Raka mulai mengalami serangan gaib yang lebih intens. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut ruangan, dan suara bisikan semakin keras. Bahkan, ia mulai merasakan sakit fisik tubuhnya lemas, dan kepala terasa seperti dipenuhi tekanan berat. Nisa mencoba melindunginya dengan mantra, tetapi energi negatif terlalu kuat. Kita harus bertindak cepat, katanya. Jika kita tidak menghentikan ritual itu, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Raka dan Nisa memutuskan untuk masuk ke warteg pada malam purnama, saat ritual akan dilakukan. Mereka membawa air suci, mantra perlindungan, dan kamera untuk merekam aktivitas di dapur. Nisa juga menyiapkan garam berenergi dan lilin-lilin suci untuk melindungi mereka dari serangan gaib. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Nisa. Jika gagal, kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Malam purnama tiba, dan suasana di warteg semakin mencekam. Lampu neon di warteg berkedip-kedip, dan suara bisikan samar-samar terdengar dari arah dapur. Raka dan Nisa menyusup ke warteg dengan hati-hati, berusaha tidak ketahuan oleh Bu Surti dan Embah Ranto. Di dapur mereka melihat Bu Surti dan Embah Ranto melakukan ritual aneh dengan bantuan makhluk halus berwujud bayangan hitam. Di tengah ritual, Bu Surti membawa mangkuk berisi cairan hitam pekat dan mulai membaca mantra dalam bahasa asing. Raka dan Nisa mulai merekam aktivitas itu, tetapi tiba-tiba mereka ketahuan. Bu Surti menoleh dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara datar. Bayangan hitam besar mulai bergerak menuju mereka, siap menyerang. Raka dan Nisa terjebak di warteg saat ritual berlangsung. Mereka harus berjuang melawan makhluk halus yang dipanggil oleh Bu Surti. Nisa menggunakan air suci untuk melemahkan makhluk itu, sementara Raka merekam aktivitas tersebut. Ritual gagal karena air suci berhasil memutus hubungan antara Bu Surti dan makhluk halus. Warteg mulai runtuh akibat energi negatif yang tidak terkendali. Bu Surti dan Embah Ranto lenyap dalam ledakan energi hitam. Raka dan Nisa berhasil selamat, tetapi mereka mengalami trauma mendalam. Video rekaman mereka menjadi bukti bahwa pesugihan benar-benar ada. Lokasi warteg dihindari warga karena dianggap angker. Beberapa pelanggan yang hilang ditemukan dalam kondisi koma, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Raka menyelesaikan tugas akhirnya tentang fenomena pesugihan di Indonesia. Tulisannya mendapatkan apresiasi besar, tetapi ia memutuskan untuk tidak pernah lagi terlibat dalam hal-hal mistis. Suatu malam, Raka melihat sebuah warteg baru di pinggir jalan yang lokasinya mirip dengan warteg berkah. Warteg ini juga ramai pelanggan, dan pemiliknya tampak seperti Bu Surti yang lebih muda. Cerita berakhir dengan Raka yang memutuskan untuk tidak pernah lagi mendekati warteg pinggir jalan manapun.